Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya alladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang berbahagia. Tanpa terasa oleh kita saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban 1442 Hijriah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan agung, bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena mereka dipanggil, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amalan tersebut. Yang merupakan bagian dari rukun Islam. Setelah syahadat, kemudian mengerjakan solat, kemudian melakukan saum dalam bulan suci Ramadan. Dan mereka sangat mengidam-idamkan, sangat rindu dengan bulan suci Ramadan. Dan berharap penuh kepada Allah agar sampai dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka tidak mengherankan orang-orang soleh, baik yang dulu maupun yang sekarang, ketika masuk bulan Rajab, mereka sudah berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Apalagi ketika masuk bulan Sya'ban, mereka sudah saling mengingatkan dengan berbagai macam cara. Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini. Dengan Twitternya, dengan Instagramnya, kemudian dengan Facebooknya, dengan sosial medianya. Mereka saling mengingatkan, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul syam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun kedua Hijriah, setelah Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah, dan baru tahun kedua Allah turunkan firman-Nya di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana khatib sampaikan dalam mukadimah tadi, yaitu surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini merupakan dalil, merupakan rujukan, merupakan argumentasi, merupakan alasan diwajibkannya puasa di bulan suci Ramadan bagi kaum muslimin, bagi umat Islam, bagi umat Nabi Muhammad SAW, bagi mereka yang telah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan perlu saya tegaskan, hukumnya adalah wajib. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kecuali kalau mereka sedang mendapatkan rukhsah yang memang sudah ditentukan di dalam syariat Islam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itulah ketika kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim, laki maupun perempuan yang memiliki akal sehat, yang sudah balik, maka mari kita persiapkan segala sesuatu untuk datangnya bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah mari kita sambut dengan gembira. Jangan ada di antara kita ketika akan datang bulan suci Ramadan, kata orang Jakarta bilang ngedumel dia, berkeluh kesah dia, nggak suka dia. Ketahuilah, orang yang bersikap semacam itu tidak mencerminkan seorang mukmin yang baik. Kalau kita baca hadis Rasulullah SAW yang paling tidak suka dengan datangnya bulan suci Ramadan siapa? Ada makhluk Allah yang nggak suka dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kalau kita baca lembaran hadis Rasulullah SAW yang paling tidak suka adalah setan. Kenapa? Karena setan nggak bisa leluasa akan menggoda manusia. Karena dalam bulan suci Ramadan Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan berkahnya, Allah turunkan kasih sayangnya. Manusia semua tergerak untuk melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia selama ini dia nggak pernah mengerjakan sholat, dia pernah melakukan dosa dan kemaksiatan, tapi khusus dalam bulan suci Ramadan Allah gerakkan hati mereka untuk apa? Melaksanakan perintah Allah. Kalau Anda ingin bukti, lihat aja nanti awal Ramadan. Orang pasti tanya kanan kiri, ini malam nanti tarawih nggak kita nih? Padahal sholat tarawih hukumnya sunnah. Tapi dia tanya ke kanan, ke kiri, depan, belakang, tanya kepada saudaranya untuk apa? Agar bisa melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid, di surau, atau di munasah, atau di tempat yang mengadakan sholat tarawih. Bahkan azan belum berkumandang, dia udah gelar tuh yang namanya sajadah. Bahkan dia udah masuk ke dalam masjid, coba. Bahkan tidak sedikit pengurus masjid sampai pasang tenda, saudara. Sampai dia pesan yang namanya tikar atau hambal. Untuk apa? Untuk menampung jamaah sholat tarawih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka begitu semangat? Karena Allah turunkan rahmatnya. Orang tergerak untuk melaksanakan perintah Allah. Makanya yang bergembira itu orang yang beriman. Orang yang ingin melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tapi yang tidak suka adalah setan yang terkutuk. Kita bukan setan yang terkutuk. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita sambut dengan gegap gempita. Kita saling ingat mengingatkan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah karena bulan suci Ramadan kita akan melakukan ibadah. Hubungan kepada Allah makin kita tingkatkan. Maka kita jangan melupakan hubungan dengan sesama. Tadi dalam mukadimah saya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa melakukan puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosanya. Itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kepada manusia belum cukup dengan melaksanakan puasa Ramadan, belum cukup dengan istighfar. Dia pernah melakukan kezaliman kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dia pernah melakukan kezaliman kepada kaum muslimin, umat Islam. Dia harus minta maaf kepada orang yang dizalimi. Dia harus minta maaf, saudara. Dia harus minta keikhlasan, keredoannya. Kalau dia pernah mengambil harta orang lain, kembalikan harta tersebut. Belum cukup dengan istighfar 3 kali atau 100 kali. Ini karena kaitannya dengan manusia. Maka menjelang masuk bulan suci Ramadan, mari kita mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk persiapan diri kita. Yang masih punya orang tua, minta maaf sama orang tua. Minta redha dan restunya. Minta doa kepadanya. Agar masuk bulan suci Ramadan kita ada semangat dalam beribadah. Jangan masuk bulan suci Ramadan masih ada konflik di antara keluarga, masih ada masalah dengan orang tua. Ini bukan pribadi muslim yang baik, ini bukan pribadi muslim yang berakhlakul karimah. Masih ada waktu menjelang masuk bulan suci Ramadan, yang masih ada punya orang tua, minta maaf sama orang tua.
Kalau perlu kita datang, cium tangannya, kita peluk. Kita berikan sesuatu, buat mereka tersenyum, buat mereka bahagia, buat mereka senang. Berikan dia bekal untuk memasuki bulan suci Ramadan. Dalam keluarga juga demikian, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Dengan sejawat teman sekerja juga demikian, antara atasan dengan bawahan, antara pemimpin dengan rakyat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa kita akan masuk, kita kerjakan, kita laksanakan secara kualitas yang baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terpenting lagi adalah persiapkan segala sesuatu dengan ilmu, sehingga kita buat program-program dalam bulan suci Ramadan. Mungkin saja Ramadan yang akan kita datangi dalam Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Karena kita sudah lihat berapa banyak saudara-saudara kita, sahabat kita, teman kita yang sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah karena COVID, apakah karena jantung, apakah karena kecelakaan, apakah karena bencana segala macamnya. Intinya mereka sudah meninggalkan kita. Dan Ramadan tahun ini tidak bertemu dengan mereka. Makanya kita persiapkan, tanamkan niat. Sehingga dengan niat yang baik itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, ahli keluarga kita yang mendengarkan khutbah pada hari ini dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat badan, sehat walafiat, murah rezeki. Kita masuk dalam bulan suci Ramadan dengan lapang dada, dengan ilmu yang mumpuni. Sehingga masuk bulan suci Ramadan kita sudah siap untuk beribadah. Bukan untuk berdebat, bukan untuk saling menyalahkan, tapi kita sudah siap dengan amalan-amalan unggulan yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan. Baik itu salat tarawihnya di malam hari, puasanya di siang hari, kemudian tilawatil Qur'annya, infak sedekahnya, kemudian itikafnya, kemudian mengeluarkan zakat fitrahnya. Semua agenda kebaikan sudah ada di pemikirannya, sudah ada di agenda kehidupannya dalam bulan suci Ramadan. Sehingga Ramadan kita mudah-mudahan tahun ini lebih baik, lebih berkualitas dibandingkan Ramadan yang lalu. Walaupun dalam pandemi COVID-19 semuanya itu tidak menghalangi kita untuk meningkatkan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya, keluarga kita, bangsa dan negara kita. Kita memasuki bulan suci Ramadan dengan lapang dada, dengan keimanan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul qiyam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah.
Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سابقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم جبر أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وإيراق وأفغان وروهينيا وإيغور وفي كل مكان وكل الزمان واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدي وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.